Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Niswa Selmi Kafa akan mempresentasikan tentang geoportal yang ada di luar negeri atau geoportal yang ada di luar Indonesia. Jadi geoportal di luar negeri sendiri ada banyak. Misalnya ini ada Africomap dari Afrika, ada The Australian National Map dari Australia, kemudian ada gomap.az dari Azerbaijan, ada Bahrain Locator dari Bahrain, ada Wallon Map dari Belgium, ada map.cz dari Czech Republic, ada Nars Geoportal dari Mesir, kemudian ada Inspire Geoportal dari Uni Eropa dan lain sebagainya. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 5 geoportal saja. Yang pertama yaitu National Map dari United States Geological Survey atau yang biasa kita kenal sebagai USGS. Kemudian ada Qatar Geoportal yang mana dikeluarkan oleh Qatar Center for Geographic Information System. Kemudian ada Nars Geoportal yang dikeluarkan oleh Mesir dari National Authority for Remote Sensing and Space Science. Kemudian ada Geoportal milik Prancis dan ada Minview dari Australia. Untuk National Map sendiri ini seperti yang biasa kita kenal sebagai USGS. Kalau misalnya kita menggunakan search engine, maka kita bisa memasukkan USGS pada kolom keywordnya dan akan muncul seperti ini. Lalu kita akan pilih Earth Explorer, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan USGS Earth Explorer ini, yang pertama kita harus memasukkan adalah kriterianya. Kriteria itu sendiri meliputi koordinat dari batas-batas wilayah area of interest-nya dan data range-nya. Data akuisisinya itu dari kapan hingga ke kapan. Kemudian setelah itu baru kita bisa memilih datasetnya. Karena di sini saya berpengalaman hanya mendownload 2 jenis data. Yang pertama adalah digital elevation-nya SRTM dan yang kedua adalah Landsat 8. Sehingga di sini untuk pemodelan kali ini saya akan mencoba menerangkan bagaimana sih cara mendownload Landsat 8 melalui portal ini. Sepertinya setelah saya terangkan bahwasanya yang pertama kita harus memasukkan data kriterianya. Yang pertama yaitu area of interest-nya. Di sini area of interest ditujukan dengan kotak berwarna merah. Kemudian range datanya dari kapan hingga ke kapan. Setelah itu barulah kita bisa memilih dataset yang ingin kita download. Kali ini saya akan mendownload Landsat 8 OLI TIRS C1 level 1. Nanti masuk ke Landsat, kemudian Landsat Collection 1 level 1, kemudian dicentang ini, lalu klik result. Adapun hasilnya nanti akan seperti ini. Lalu di sini nanti ada beberapa tools seperti jejak kaki. Dan jejak kaki ini dia akan menampilkan di mana sih letak datanya itu kalau diplot di atas permukaan base map-nya. Kemudian untuk image ini dia juga sama. Ini penampilan image-nya di mana sih dia letaknya dan nanti seperti apa interface-nya. Jadi dari sini kita bisa kelihatan apakah citra satelit tersebut tertutup awan atau sudah cukup jelas. Karena di sini ada metadata bisa di-download juga. Kemudian ada ini icon download. Dan sebelum kita mendownload pastikan kita sudah login terlebih dahulu. Kemudian nanti akan muncul seperti pilihan data yang ingin kita download dan biasanya kita akan memilih data yang paling besar. Itu nanti berisi citra yang bersangkutan. Kemudian ada Qatar Geoportal. Qatar Geoportal ini dia
tidak memakai bahasa Inggris. Jadi salah satu tantangan kita dalam mengkaji geoportal luar negeri adalah ada beberapa geoportal yang tidak memakai bahasa Inggris. Jadi di sini kan tadi ada 5 macam geoportal yang akan saya bahas. 3 diantaranya adalah geoportal memakai bahasa Inggris, dan 2 diantaranya adalah geoportal non bahasa Inggris. Dan ini adalah salah satu geoportal yang non bahasa Inggris. Jadi ketika kita di Qatar geoportal ini, kita masukkan keywordnya Qatar geoportal di Google search engine-nya, kemudian kita masuk yang ini, yang geoportal.gisqatar.org.ka. Nanti tampilannya akan seperti ini. Berhubung saya kurang memahami maksud dari bahasanya, jadi saya tidak terlalu bisa banyak explore di sini. Adapun beberapa hal yang saya tangkap, yang pertama di sini bisa merubah base map dari street view ke geological view, kemudian bisa untuk beberapa layer juga, tapi saya kurang paham ini layer apa aja sih yang ditampilkan di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan print data, export data ke PNG. Kemudian kita juga bisa zoom in atau merujuk ke suatu lokasi tertentu berdasarkan koordinat yang kita punya. Jadi kita masukkan koordinat di sini, langsung kita search koordinatnya, nanti kita akan diarahkan ke koordinat tersebut. Kemudian ada NARS geoportal, ini dari Mesir, dia memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Kalau kita memasukkan NARS geoportal ini ke search engine, dia akan menampilkan data seperti ini. Lalu kita masuk yang ke ininya, www.nars.sci.eg. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tidak langsung diarahkan ke geoportalnya, tapi nanti masuk ke websitenya dahulu. Jadi saya juga ingin menampilkannya secara langsung menggunakan Google. Ini NARS geoportal. Jadi tadi kan dipilih yang ini. Nanti kita akan masuk ke sini. Nah, ini yang telah saya presentasikan tadi. Ini kita tidak langsung masuk ke geoportalnya. Jadi di sini seperti website. Kalau ingin masuk ke geoportalnya, kita klik here ini. Nah, kemudian ini tadi kan yang sudah ditampilkan tadi seperti yang di Google tadi. Kemudian ada beberapa hal di sana. Pertama, kita bisa memilih berbagai layer. Di sini ada layer seperti water bodies of Egypt, ada Egypt subdistrict, ada Egypt boundary. Kemudian di sini juga bisa kita lihat metadatanya. Jika kita mengklik I, nanti akan terlihat metadatanya seperti ini. Ini saya coba metadatanya dari water bodies. Ada satu information, ada identification information, ada data quality information. Kemudian data ini bisa kita download di kanan atas, di download metadata XML. Kemudian ketika saya tampilkan di view ini tentang yang water bodies, nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi dia akan menampilkan yang water bodies. Kemudian ini saya coba mencentang layer yang lainnya, yaitu Egypt boundary. Maka nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini kan ada dua yang dicentang. Yang pertama adalah water bodies of Egypt, dan yang kedua adalah Egypt boundary-nya. Jadi di sini ada water bodies of Egypt-nya, ada yang Egypt boundary-nya. Kemudian di sini kalau kita di tab chart, di sini kita ada pilihan download request. Di sini kita bisa download data tersebut, tapi terlebih dahulu kita harus login. Kemudian ada geoportal. Ini adalah geoportalnya Prancis. Jadi kalau misalnya kita memasukkan ini ke search engine-nya, akan menampilkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke yang geoportalnya. Nanti akan tampilnya seperti ini.
Ini juga sama seperti yang sebelumnya, dia tidak langsung masuk ke geoportalnya, tapi masuk ke websitenya. Jadi kita coba lagi. Nah, ini masuk ke websitenya. Jadi ini ada beberapa, kita nggak langsung masuk. Ada misalnya coronavirus, ada sport, kemudian baru ini masuk ke geoportalnya. Dan ini ada seperti video pendek. Nanti saya juga akan jelaskan di itunya, di presentasinya. Oke, jadi sudah saya jelaskan tadi, ada seperti ini, ada beberapa opsi. Kita nggak langsung diarahkan ke geoportalnya, kemudian ada geoportalnya of course, dan ada video pendeknya tentang tutorial demo lah tentang geoportal itu. Ini adalah contoh videonya. Jadi di sini tidak menampilkan secara detail gimana sih cara download dan lain sebagainya, tapi di sini hanya menampilkan base map apa aja sih yang ada di geoportal ini. Dan dia juga bisa zoom in ke salah satu lokasi tertentu, yang mana dia akan memiliki ketelitian yang cukup tinggi. Apabila kita nyalakan yang ini, otomatis dia terlihat proporsilnya. Kemudian saya coba untuk mengeksplorasi ke hal yang lainnya. Ini ada beberapa layer. Ada layer agriculture, ada kemudian ekonomi, education, dan lain sebagainya. Kemudian saya mencoba yang layer agriculture. Di sini ini adalah layer agriculture-nya. Di sini juga ada beberapa tool, misalnya Miser, kemudian ada profil juga, profil memanjang. Kemudian ada azimut, pengukuran azimut. Kemudian kita juga bisa merujuk ke koordinat tertentu. Dan di sini juga ada import. Saya belum menemukan ya caranya ekspor atau download data tersebut. Tapi di sini justru saya menemukan import. Kemudian kita bisa memilih format datanya, ada KML dan lain sebagainya. Kemudian ada MinView dari Australia. Kalau misalnya kita buka di search engine, MinView ini akan ada pilihan seperti ini. Kita masuk ke yang minview.geoscience.nsw.gov.au. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, ini saya coba menampilkan layer untuk Kobar AEM Survey Line sama Drill Holes. Di sini saya juga menampilkan base mapnya berupa Seamless Geology. Di sini juga selain itu ada beberapa layer utama. Ini ada Administrative Boundary, ada Exploration and Mining Titles, ada Drilling dan lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa tools seperti ini, draw ini dia menentukan gambar. Kemudian ada tools ini, ada seperti data download dan print. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama adalah data download. Kalau kita mengklik data download ini, maka akan muncul pilihan seperti ini. Di sini ada pilihan format data yang ingin kita download, bisa CSV, bisa save file, bisa map info. Kemudian kita masukkan email kita di sini, pilih data yang ingin kita download, kemudian nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, kita harus menunggu selama beberapa jam, kemudian kita akan mendapatkan link yang dikirim ke email kita untuk mendownload data tersebut.
Kemudian untuk print ini dia hanya mengekspor data yang ditampilkan ke PDF. Adapun hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia juga dilengkapi dengan skala, dilengkapi dengan note, arrow, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.